Apanya? Bentar. Saya udah pakai 3D. Udah. Oke, kita masuk ke peristomal complication. Peristomal artinya di sekitar stoma, kulit, peristomal skin complication ya, kulit di sekitar stoma. Komplikasinya apa saja kita lihat. Jadi ada yang early peristomal complication, ada yang late peristomal complication. Yang early ini yang tadi saya jelaskan early post-op, yang biasa terjadi seringnya pasca operasi. Ya, segera setelah pasca operasi atau nggak lama setelah pasca operasi. Yaitu ada iritan dermatitis, ada mechanical injury, ada candidiasis. Kita lihat iritan dermatitis. Iritan dermatitis ini rusaknya jaringan kulit yang disebabkan karena kontak dengan fekal atau urin. Tadi ya, karena sering bocor, leakage, kemudian pada saat pemasangan kantong yang nggak benar, biasanya kalau pasien-pasien baru kan masih kacau-kacau gitu ya cara pasang kantongnya, apalagi kalau misalnya perawatnya tidak mengedukasi dengan benar cara penggunaan pasang kantong yang tepat gitu, sehingga terjadi iritan dermatitis. Nah, yang terjadi itu biasanya redness, kemerahan, nyeri, ya, kemudian kayak lembab gitu ya, kayak selalu basah gitu ya permukaan kulitnya, sehingga ketika ini selalu basah permukaan kulitnya jadinya kan susah untuk nempel kantong ya kan. Nah, kalau dulu itu pakai yang namanya mercurochrome ya untuk membuat kulitnya menjadi kering lagi sehingga pada saat dipasang kantong itu bisa nempel kantongnya. Kantong itu sendiri itu sudah menjadi obat buat masalah iritan dermatitis gitu. Nah, asalkan penggunaannya benar. Kalau dia penggunaannya tidak tepat, maka akan terjadi iritan dermatitis. Nah, sehingga manajemennya di sini yang paling penting adalah pencucian yang adekuat, ya tadi harus bersih, kemudian pemasangan kantong yang tepat sesuai dengan ukuran stomanya, tidak terlalu besar. Nah, kalau ada kebocoran, gunakan seal atau pasta untuk menambah ekstra absorbennya ya untuk mencegah kebocoran, apalagi kalau misalnya di area-area yang ada lipatan tadi. Nah, kalau selain mercurochrome ini kan udah agak susah ya digunakan. Bagaimana untuk membuat kulitnya cepat kering gitu? Ada yang menyarankan menggunakan hydrocolloid powder. Tapi kembali lagi saya ingatkan, penggunaan hydrocolloid powder kalau salah itu justru akan membuat kantong tidak nempel. Jadi memang penggunaan hydrocolloid powder ini harus hati-hati ya, betul-betul kita bisa menggunakannya. Makanya saya jarang pakai nih hydrocolloid powder, saya paling seringnya pakai sealant tadi ya. Nah, pengganti mercurochrome kita bisa menggunakan sealant. Kita gunakan sealant yang spray ataupun yang swab, yang dioles ya seperti alkohol swab, yang transparent film dressing itu, yang berbahan dasar swab, yang bentuknya swab atau spray, itu bisa untuk pengganti dari mercurochrome. Ya. Tapi kita gunakan yang non alkohol karena kalau yang alkohol biasanya pasien perih ya. Kalaupun nggak ada ya mau nggak mau lah kita bilang ke pasiennya, maaf ya Pak agak perih gitu ya. Itu untuk mengatasi iritan dermatitis. Selanjutnya adalah mechanical injury. Mechanical injury ini biasanya disebabkan karena kulitnya yang tipis, faktor usia ya, pembersihan yang terlalu korosif, pakai macam-macam gitu, misalnya pakai betadine dan lain sebagainya, atau terlalu kenceng, terlalu kasar, sambil digaruk-garuk misalnya, atau trauma karena plester, atau cara membuka kantong yang tidak tepat, atau terlalu sering ganti kantong. Itu bisa menyebabkan terjadinya mechanical injury. Kita lihat di sini epidermisnya terkelupas ya. Nah, bagaimana manajemennya? Gunakan adhesive remover saat mengganti kantong ya. Kalaupun nggak ada, berarti ya tekniknya membukanya yang tadi saya ajarkan. Jadi tekniknya itu kita mendorong ya. Kita mendorong ke bawah kulitnya. Jadi bukan apa namanya? Menarik kantong, tapi mendorong. Ya, tekniknya kita justru mendorong abdomennya ya. Jadi bukan menarik kantong. Itu teknik yang sederhana untuk membuka kantong supaya tidak terjadi mechanical injury ya. Kemudian sama membuka plester juga seperti itu. Lalu kemudian gunakan sealant ya, tadi sealant yang
transparan film yang spray ataupun yang swab untuk melindungi kulit. Kemudian pencucian yang adekuat. Pencucian ini penting banget ya, karena kalau sisa-sisa feses atau sisa-sisa urin itu masih nempel di kulit, itu kan nempel terus, kita pakaiin kantong, nempel lagi. Nah, itu kan akan korosif, ya. Jadi makanya penting sekali pencucian, ya, memastikan bahwa sisa-sisa feses, sisa-sisa urin itu tidak ada lagi yang menempel di kulit. Hindari penggunaan aksesoris yang menggunakan alkohol, ya. Jadi kalau bisa jangan yang menggunakan alkohol. Nah, boleh nggak kalau misalnya nih kemudian ditempelin hidrokoloid, Bu, di sini? Boleh, ya. Prinsipnya kan hidrokoloid skin protector juga. Ya, di sini kita tempelin hidrokoloid, baru kita pasangin kantong stoma misalnya. Boleh, ya. Kemudian kandidiasis. Kandidiasis ini biasanya karena kandida, ya. Biasanya karena proses infeksi kandida ini menyebabkan terjadinya reaksi infeksi peradangan, ya. Kemudian di sini juga penyebabnya kebocoran, ya, yang terlalu berlebihan, terapi antibiotik, suhu juga, ya, kemudian kulit yang rusak itu juga bisa menyebabkan terjadinya penumpukan kandida di situ. Terutama sih penyebabnya karena pencucian yang tidak adekuat, ya. Nah, karakteristiknya adalah gatal, kemudian kulitnya merah, kemudian bisa juga ada infeksi di vaginanya, area vagina atau mulut, kemudian di area lipatan-lipatan kulit, ya, itu juga bisa, kemudian yang menyebar ke area stoma, ya. Nah, ini berarti yang harus diatasi tidak hanya yang di stomanya saja, tapi area-area lainnya yang menyebabkan dia tertular kandidiasis ini. Biasanya habis garuk-garuk gitu kan, gatal di mana, terus kita ngerawat luka, kita nggak cuci tangan, akhirnya pindahlah infeksinya gitu. Manajemennya pencucian adekuat, sabun antimikrobial, ya, gunakan antifungal, ada antifungal yang water base. Kenapa yang water base? Karena antifungal ini nanti kita pakaikan setelah kita cuci bersih, kemudian kita keringkan, lalu kita pakaikan antifungal sampai antifungalnya mengering, baru kita pakaiin stoma, kantongnya, ya, baru kita pakaiin kantong. Kalau kita misalnya pakai ini yang water base, yang oil base, itu takutnya kantongnya nggak nempel. Jadi kita cari yang water base antifungalnya. Nah, setelah dia kering, baru kita tempelkan kantongnya. Prinsipnya adalah wafer atau skin barrier stoma yang kita gunakan itu sudah obat. Ya, makanya pemasangannya harus tepat supaya tidak terjadi komplikasi. Ya. Nah, kemudian late onset. Apa aja late onset peristomal? Ada folikulitis, ada hiperplasia PH, ya, pseudophorus, lesion, atau alergi kontak dermatitis, ada uric acid kristal deposit, ya, ini biasanya pada pasien-pasien urostomi, kemudian ada pressure injury atau pressure ulcer. Folikulitis ini proses peradangan yang disebabkan traumatik pada saat kita membuka kantong, kalau ada rambut-rambut itu kan terangkat, ya, seperti di waxing. Nah, itu yang menyebabkan terjadinya trauma sehingga terjadi folikulitis ini gitu. Nah, terus kemudian seperti apa penampakannya? Ya kemerahan, nyeri gitu kan. Dan biasanya spotted, ya, titik-titik sesuai area bulu-bulu yang ada. Nah, apa yang kita lakukan? Kita mencukur. Jadi sebelum kantong dipasang, setelah dicuci, kemudian dibersihkan, lalu kita cukur, lalu kita bersihkan lagi, ya, itu baru kita tempelin kantongnya. Jadi kuncinya untuk folikulitis ini adalah mencukur rambut-rambut yang ada di situ, baik rambut-rambut halus maupun rambut-rambut yang terlihat, ya. Nah, sama sih sebetulnya prinsipnya dengan perawatan luka. Ya, kalau kita merawat luka di area yang berambut, harus dicukur, ya, supaya tidak traumatis. Kemudian digunakan, yang disarankan itu tidak menggunakan yang silet untuk mencukurnya, tapi yang listrik, ya, supaya tidak membuat trauma juga di area sekitar situ. Ya, biasanya kayak ada apa ya, kayak ada melenting-melenting dikit gitu, ya. Nah, kalau pakai apa namanya yang silet itu kan nanti akan terkelupas juga, ya, sehingga melukai. Jadi makanya yang disarankan adalah menggunakan cukur listrik. Selanjutnya adalah pseudophorus lesion atau hiperplasia yang disebut dengan PH. Ini disebabkan karena chronic exposure terhadap urin, ya, karena terlalu tadi, ya, penggunaan kantongnya yang terlalu lebar.
tidak sesuai dengan ukurannya. Nah, ini yang akan menyebabkan terjadinya penumpukan. Jadi kayak apa ya? Korosif, urin itu korosif gitu ya, sehingga membuat terjadi lesi pseudovirus seperti ini. Nyeri ya, kemudian bentuknya seperti laba-laba gitu ya. Sarang laba-laba warnanya agak grey, itu abu-abu keunguan ya. Kemudian areanya menebal kayak maserasi ya, sebetulnya maserasi tahu ya, masih ingat kan ya maserasi kalau pada pasien-pasien luka itu ini mirip sekali. Kemudian mudah berdarah ya, dan juga ada granulus-granulsnya. Permukaannya jadi tidak rata ya. Manajemennya kita bisa menggunakan silver nitrat kalau mudah berdarah, tapi prinsipnya pada stoma seperti ini kita ukurannya harus pas, kemudian kita bisa menggunakan skin barrier ataupun hydrocolloid yang sheet ya untuk menutupi dari apa namanya area yang terkontaminasi ini gitu. Jadi nggak cukup hanya menggunakan wafer yang ada di stoma, kita bisa tambahkan ekstra dengan skin barrier yang sheet ya atau seal yang besar. Ada seal ring yang ukurannya besar ya. Kemudian berikutnya adalah alergi kontak dermatitis. Ini biasanya disebabkan karena penggunaan kantong itu sendiri. Ini yang tadi saya sampaikan penting, kita harus mengetahui merek apa yang digunakan oleh pasien, karena setiap perusahaan itu mereka punya karakteristik sendiri gitu. Nah, perbedaannya apa dengan yang iritan dermatitis? Kalau iritan dermatitis itu bentuknya nggak berpola, ya. Tapi kalau alergi kontak dermatitis itu dia berpola. Ya, ini kelihatan ya polanya. Ini ciri khas dari alergi kontak dermatitis, artinya dia alergi terhadap kantong stoma yang digunakan gitu ya. Nah, bagaimana yang harus kita lakukan ya, kita cari kantong stoma yang sesuai ya. Kita bisa gunakan juga steroid yang spray, tapi nggak boleh banyak-banyak penggunaan steroid ini ya, hanya untuk mungkin sekitar sekali atau 2 kali lah, paling banyak 5 kali penggunaannya. Sama yang water base juga, bukan yang oil base, jadi supaya dia mudah kering, lalu kemudian kita gunakan kantong. Ya, selalu mencatat jenis kantong yang digunakan apa, supaya nanti merek, terutama merek ya, supaya nanti kita bisa evaluasi mana yang lebih meminimal terjadinya kontak dermatitis ini pada pasiennya. Nah, kalau ini uric acid crystal deposit sebetulnya hampir mirip tadi dengan pH ya. Ini karena urin juga biasanya pada pasien dengan urostomi, dia maserasi ya, wet look, kemudian perisomana. Bedanya dengan yang pH tadi, yang ini tidak mudah berdarah ya. Kalau yang tadi itu lebih mudah berdarah. Manajemennya ya harus dibersihkan betul-betul apa namanya area ini. Jadi biasanya terjadi uric acid crystal ini karena kurang bersih ya. Kemudian penggunaannya juga sering bocor sehingga jadi menumpuk seperti ini. Ini makanya pada pasien-pasien yang late post op tadi ya, sehingga risiko ini terjadi pada pasien-pasien yang dia udah lama gitu menggunakan urostomi. Apa yang harus diperhatikan ya, penggunaan kantongnya harus tepat, kemudian juga apa namanya pencuciannya harus tepat juga ya, menggunakan sabun bersih ya. Kalau urin itu kan enaknya ya sebetulnya sama sih dengan feses ya, bisa kecium gitu. Udah hilang belum pesingnya gitu ya. Kalau masih ada, saya waktu itu pernah menangani pasien yang urostomi itu bau pesingnya tuh masih kecium gitu, artinya ada bagian yang belum bersih banget gitu ya. Nah, ini yang harus kita sensitivitasnya gitu ya ditingkatkan. Apalagi sekarang udah nggak boleh lagi nggak pakai masker ya. Kita dalam merawat luka masker itu sudah wajib sekarang karena masa pandemi. Jadi agak susah nih kalau untuk bisa mengenali dengan bau gitu. Nah, bagaimana caranya? Ya bisa kita dengan meraba area tersebut gitu ya. Biasanya kalau dia masih lengket atau masih kasar ya, itu biasanya masih kotor. Jadi pencucian itu sebetulnya yang paling penting dari semua masalah itu sebetulnya di pencucian dan juga di penggunaan kantong. Itu yang paling pentingnya. Oke, berikutnya adalah pressure injury. Nah, pressure injury ini biasanya terjadi karena tadi ya penggunaan, misalnya penggunaan
rigid faceplate yang tidak tepat ya, contohnya pada area iliak, penonjolan tulang iliak dipakein ring ya, itu kan menekan, bahaya ya. Penggunaan belt, kemudian penggunaan korset misalnya tadi ya terlalu kencang, kemudian ada hernia ya, kemudian dipakaikan kantong yang convex tidak pada tempatnya, misalnya pasien hernia dipakein convex ya, itu bisa menyebabkan pressure injury ya. Nah, ini kayak luka sih sebetulnya, ya karena namanya juga pressure injury, memang terjadinya luka. Pressure injury ini dia lukanya sampai ke dermis biasanya ya. Nah, beda dengan iritasi. Kalau iritasi itu kan tadi dia lebih, atau mechanical injury dia lebih kepada epidermisnya yang hilang gitu ya. Kalau ini dia sampai ke dermis. Nah, kalau seperti ini bagaimana? Ya ini sudah penanganannya seperti luka gitu ya. Jadi ini kita tangani sesuai dengan wound bed-nya, kemudian kita tutup oklusif ya. Biasanya yang paling bagus tuh untuk oklusif di dekat stoma ini hidrokoloid ya. Jadi hidrokoloid ini memang bahan dasar utama untuk perawatan stoma ya, teman-teman. Hidrokoloid itu apa ya? Ya memang untuk stoma ini di hidrokoloid menang deh hidrokoloid. Pokoknya jagoannya di hidrokoloid untuk stoma ya, karena ya tadi ya kita pengen kan stomanya itu kotoran stomanya tertampung dengan baik gitu. Jadi tutup dengan hidrokoloid. Setelah misalnya kita mau kasih alginate di sini ya, Room 3B misalnya untuk cepat mengatasi infeksinya, kemudian tutup alginate, tutup hidrokoloid, nggak perlu pakai kasa nggak apa-apa gitu ya, atau pakai hidroselosa saja, kemudian langsung tutup hidrokoloid, lalu di atasnya dikasih wafer atau base plate-nya gitu. Nah, ini komplikasi yang lead juga terkait dengan penyakit. Ya, ada yang varises, kaput medusa, ada yang pyoderma gangrenosum, ada yang psoriasis. Ya, makanya tadi skema psoriasis itu kita kaji ya. Varises kaput medusa ini ya itu karena diskloresis di kulit ya, karena penyakit memang penyakit hati ya. Kelihatan di pembuluh darah venanya yang menonjol, yang itu yang disebut dengan kaput medusanya itu ada blue purple, kemudian sondang stomanya tidak reguler ya, pembuluh darahnya terlihat. Nah, ini harus hati-hati manajemennya, perawatan stomanya, ganti kantongnya harus perlahan ya, gunakan adhesive remover karena akan mudah berdarah, kemudian akan mudah trauma. Gunakan skin barrier yang tahan lama, jadi less frequent pouch dressing. Jadi mungkin two piece system bisa menjadi pilihan ya. Atau bisa juga one piece system dengan extra skin barrier ya. Maksudnya gimana? Jadi kan kalau one piece system itu rata-rata base plate-nya atau wafernya tipis. Jadi untuk dia bisa bertahan lebih lama, kita tempelin dulu skin barrier, baru tempelin one piece stomanya. Nah, itu bisa kita gunakan kalau pasien tidak bisa menggunakan two piece system. Jatuhnya sih lebih cost efektif ya. Karena kita kan ingin mencegah terjadinya perdarahan pada saat ganti kantung stomanya ini. Gunakan silen ya, jika ada perdarahan minor kita bisa gunakan kalsium alginate atau silver nitrat ya. Silver nitrat ini agak susah kita temukan di Indonesia. Silver nitrat ini chemical counter. Jadi counter, Bapak Ibu tahu counter ya? Counternya ini kan biasanya mesin ya, dia mesin counter gitu. Ini bahan kimia yang digunakannya, dia fungsinya untuk counter. Dan ini saya susah nyari di Indonesia, saya nggak nemu juga ini. Ini bagus juga untuk hipergranulasi, granuloma ya. Kita bisa gunakan silver nitrat. Bentuknya kayak korek api, lidi panjang, ujungnya kayak korek api gitu. Dia silver tapi nitrat gitu. Dan dia bisa mengkauterisasi risiko-risiko yang perdarahan, juga untuk hipergranulasi atau granuloma itu bagus menggunakan silver nitrat ini. Kalau ada masalah yang tidak bisa diatasi, berarti harus kita kolaborasikan ya ke dokter, dikonsultasikan. Berikutnya adalah pyoderma gangrenosum. Ini biasanya pada pasien dengan IBD ya, inflammatory bowel disease atau Crohn disease atau ulcerative colitis ya, pasien akan muncul pyoderma gangrenosum. Bentuknya irregular, nyeri banget, kemudian merah gitu, cenderung mudah berdarah. Luka ya, yang pasti itu ulcer yang
tidak beraturan ya bentuknya. Kemudian bisa muncul di mana saja, ya bisa di kaki, bisa di mana saja ya, termasuk di area sekitar stoma. Nah, pasien ileostomi yang tadi saya cerita, Norma Angel itu dia menderita pioderma gangrenosum ini. Ya, jadi kebayang nyerinya minta ampun. Apa yang kita lakukan? Manajemennya gunakan dressing untuk lukanya. Ya, biasanya kalau seperti ini sih cukup aja tutup pakai seal. Ya, kita bisa pakaiin dulu. Ini kalau pakai hydrocolloid powder, risikonya malah kantong nggak nempel karena tebel banget nih ya. Hydrocolloid powder itu bagusnya untuk lecet-lecet yang tipis yang hanya epidermis saja. Tapi kalau dia sudah sampai ke dermis, hydrocolloid powder mungkin bisa cari yang lain lah yang selain hydrocolloid powder ya. Nah, ini kita bisa pakai seal di sininya. Ya, kemudian sebelumnya kita pakaiin sealant dulu, baru kita tutup seal, baru kita pakaikan kantongnya. Nah, untuk membantu bisa juga pemberian steroid untuk mengurangi proses peradangan yang ada di sekitar peristomalnya ini. Nah, kalau psoriasis ini biasanya karena psoriasis ya, manajemen stres, kolaborasikan untuk pemberian oral ya. Vitamin C untuk suplemen, vitamin C itu cukup membantu untuk mengatasi stres ya, karena psoriasis itu biasanya hilang timbul ketika lagi stres banget dia muncul. Kalau udah nggak stres, suara saya masih kedengaran kah? Masih, Bu. Oke. Nah, kita lanjut nih. Bagaimana mengkajinya ya? Ada salah satu instrumen yang kita bisa gunakan untuk mengkaji dan mengklasifikasikan lesi peristomal. Lesi peristomal ini dikenal juga dengan PSD, peristomal skin disorder. Nah, bagaimana pengkajian klasifikasi? Ada satu yang cukup mudah ya kita gunakan. Nggak harus ini ya, ini hanya salah satu aja, yaitu SACS, SACS. Ya, ada SACS 2.0. Nanti kita lihat bedanya di mana. SACS ini keluarnya 2014, kemudian SACS 2.0 itu 2016. Kenapa pakai ini? Karena evidence based instrumennya sudah diuji validitas sama reliabilitasnya, kemudian ada systematic review-nya juga, dan cukup membantu untuk kita mengenali masalah-masalah pada peristomal, dan juga simple karena hanya melakukan di 3 tahap saja untuk mengkaji peristomal ini seperti apa ya. Nah, saya akan kenalkan dulu yang SACS umum ya, bukan yang ini, bukan yang 2.0 dulu ya. Tapi secara umum langkahnya sama ya, baik SACS 2.0 maupun SACS yang biasa itu juga langkahnya ada 3 langkah, yaitu kita mengkaji, mengklasifikasikan lesinya, mengkaji lokasi lesinya, lalu mendokumentasikannya ya. Jadi ada 3 langkah. Yang pertama mengkaji klasifikasi, lesinya masuk lesi apa, lokasinya di mana, lalu penulisannya. Ya, contohnya seperti ini. Ya, kita lihat kalau menurut ini ke klasifikasi SACS ini L2T5. Ya, L2 itu apa? Nanti kita lihat L2. T5 itu apa? Nah, ini T5 ini menunjukkan lokasi, L2 itu menunjukkan klasifikasi lesinya. Kalau kurang paham nanti langsung aja bertanya ya. Step pada kulit, jadi intact skin ya. Jadi kemerahan pada kulit yang masih utuh, epidermis masih utuh, itu L1. L2 terjadi erosi. Jadi erosi ini apa ya? Terangkat gitu ya pada lapisan epidermisnya ya.
dan cenderung ke arah partial thickness. Partial thickness kalau diluka bakar, partial thickness tahu ya. Jadi epidermisnya aja yang terbongkar. Itu erosi. Hiperemi L1, erosi L2. L3 ulcerasi. Ya, ulcerasi itu berarti dia sudah ada ulcer biasanya sampai full thickness. Ya, ini ulcerasi. Kalau L4 ini adalah ulcerasi yang full thickness disertai dengan jaringan nekrotik. L3 tadi belum ada nekrotik, ya hanya ulcerasi aja. L4 sudah ada jaringan nekrotik. Nah, LX ini adalah proliferasi, ya, proliferasi lesi. Apa itu maksudnya? Ada abnormal growth, ada pertumbuhan abnormal atau hiperplasia atau granuloma atau neoplasma di area stomanya. Itu LX ya. Nah, nanti di SAX 2.0 tambahannya ada L5. Ya, nanti kita bahas L5 itu apa. Sekarang kita lanjut dulu. Step kedua. Udah difahami nggak? Boleh diulang, coba tadi L1 apa? Hiperemiklasi. L1 apa tadi? Hiperemiklasi, lesi berwarna kemerahan. Hiperemi. Lesi berwarna kemerahan. Hiperemi, lesi, hiperemi. Itu L1. L2 apa? Erosi. Lesi, erosi. L3 apa? Lesi, ulcerasi tanpa jaringan nekrosis. L4? Ulcerasi full thickness. Iya, dengan jaringan nekrotik. Ya, ingatnya L4 pokoknya ada jaringan nekrotik, sama-sama ulcerasi L4 sama L3, tapi L3 tidak ada nekrotiknya, L4 ada nekrotiknya gitu kan. LX apa? Proliferasi lesi. Abnormal ya, bisa hipergranuloma, bisa neoplasma gitu ya. Daging tumbuh, proliferasi itu daging tumbuh gitu ya. Itu berdasarkan klasifikasinya L. Sekarang kita lihat berdasarkan topografinya, lokasinya. Ya, kita sebut dengan T. T1 Romawi ya, pakai Romawi ini T1-nya nih ya. Itu adanya di left upper peristomal quadrant, yaitu dari jam kalau kita nanti kita bikin aksisnya, ini adanya dari jam 12 sampai jam 3. Nah, ini sama lagi kayak kita bikin mengukur goa ya. Jam 12 sampai jam 3, ini di sini. Jam ini kalau kita bikin aksisnya, jam ini stoma, ya, stoma di tengah-tengah, selalu stoma tuh di tengah ya. Jadi ini kalau kita bikin aksisnya tuh begini nanti nih. Nah, ya. Nah, gitu. Ya, mohon maaf mencong-mencong. Sini jam 12, jam 3, jam 6, jam 9. Sama kan seperti ngukur gua ya. Oke, kita lihat. Nih, ini stomanya di tengah nih, stomanya di sini. Jam 12, jam 3, jam 6, jam 9. T1 adanya dari jam 12 sampai jam 3. T2 dari jam 3 sampai jam 6. T3 dari jam 6 sampai jam 9. T4 dari jam 9 sampai jam 12. T5 seluruh area terkena. Oke? Coba bisa diulang, T1 apa tadi? Berada di kuadran jam 12 sampai jam 3. Yang gampangnya pakai ini aja nih, pakai jam aja ya. Kalau ini agak susah nih menghafalnya, lower, left, apa, segala macam. Gampangnya ini aja dari jam 12 sampai jam 3 itu T1, terus? T2 dari jam 3 T2 sampai dari jam 6. T3 jam 6 sampai jam 9. T4 jam 9 sampai jam 12. T5 seluruh area, seluruh kuadran. Ya, nah nanti bedanya apa? Di SAC 2.0. Ya, ada perbedaannya tuh. Itu suara apa tuh? Alarm pulang ya? Belum kan? Oke, ini contohnya. Kita lihat. Coba.
Kalau dari L berapa ini? Siapa coba? Enjang, mana Enjang? Coba Enjang, dari tadi munculmu namanya nih. L4. Enjang, mana Enjang? L3, T4. L4. Ini L berapa nih? L4. L3 apa L4? L4. L4 kan ada nekrosis. Ini ada nekrosis nggak? L3. L3 ini ya. L3, T berapa? T4. T4. Yes, gampang kan? Gampang ya. Ya. Jadi nanti kita nulisnya L3, T4 ya. Jadi komplikasi stomanya di mana? Komplikasi stomanya apa klasifikasinya? L3, T4 kalau menurut SAKS ya, nanti beda lagi dengan SAKS 2.0. Nanti terserah teman-teman mau pakai yang mana, mau pakai SAKS boleh, mau pakai SAKS 2.0 boleh. Yang penting jelas pakainya yang mana, karena ada perbedaan yang cukup mendasar ya. Oke, kita catat berikutnya ya, kita dokumentasikan tadi L2 T5. Benar nggak nih L2 T5 nih? L2 tuh apa L2? Erosi ya, benar ya, erosi ya. Erosi itu epidermis ngelupas gitu ya. Dan dia ada di seluruh area. Ini L2 T5, benar ya? T5 ya. Oke, kalau yang ini LX. LX itu artinya ada proliferasi. Oh ya, yang bawahnya. Ya. Ada jaringan yang entah apa itu muncul di sekitar stoma gitulah istilahnya ya, kasarnya. L5, kita lihat lokasinya ada di T2 sampai dengan T3. Tulisnya LX, T2 T2 sampai T3. Ya, boleh sampai, boleh T2 strip T3 atau T2 dan T3 gitu ya. Jangan lupa yang T itu pakai Romawi ya. Oke, nah ini ada penggaris SAKS ya, instrumen yang bisa digunakan untuk ditempel di status pasien gitu ya, bisa. Oke, coba kalau ini kita lihat, benar nggak nih? L1 benar nggak? Benar. L1 apa tuh? Hiperemi. Hiperemi. T5. Merahan, epidermis masih utuh. Ya. Suaranya hilang, T5 Bun. betul nggak T5-nya? Bagian stomanya. Oh, suaranya hilang. Ya. Udah kedengaran belum? Ada. Orang ada tadi menghilang. Tadi menghilangnya pas di mana? Pas di sini apa sebelumnya? Ini udah tadi. Yang nanyain kelas ini, L1 ini, L1 T5. Oke. Ini L1 hanya berupa hiperemi. Hanya berupa kemerahan, epidermisnya masih utuh. Tidak ada luka. Ya, luka stadium 1 lah kalau NPWAP ya. Nah, ini hiperemi L1. Kemudian kita lihat lokasinya di seluruh permukaan, seluruh diagram atau topografi dari stomanya itu. Hilang. Ya, berarti T5 ya. Sebentar. Saya ganti dulu WIP-nya. Mana nggak ada PLC di sini? Baterainya habis ternyata. Dengar kuliah. Nah, Kuliah. ya, PLC 2 nggak muncul. PLC 2. Kedengaran suara saya? Ada, Bun, ada. Oke, maaf. Sinyal. Oke, kita lihat. Ini benar nggak? L4.
Coba dilihat. L4 apa tadi L4? Ini ada nekrosis nggak nih? Ada. Ada ya. Masuknya L4 nih ya. L4. L4-nya ada di mana? L4-nya ada di T3 sampai T4. T3 nih. T4-nya ada sedikit nih ya. Masuk nih T4. Kemudian yang satu lagi, ada lagi nih terpisah nih. Karena ini terpisah nggak nyambung, jadi ini sendiri, ini apa? L3. Bener ya L3 ya? L3. Tidak ada nekrosis, adanya di T2. Ya, jadi nanti pendokumentasiannya gimana? Pendokumentasiannya komplikasi stoma ada di L4, ada L4 di koma ya, T4, T3 strip T4, L3, T2. Gitu. Oke, sekarang kita coba nih. Siapa yang mau coba? Silakan. Siapa nih? Bu Teh Indri, ayo Teh Indri. Coba Teh Indri. Itu L3 T1. T1, T2. Yes. Setuju ya? Betul ya? Betul. Ada yang beda jawabannya? Betul. Betul. Paulin, coba Paulin. Oh, tadi ini udah ya. Kita lewat aja deh. Masih ingat nggak Paulin ini apa Paulin? Ya, L3, T4. Oke. Lanjut. Pak Eko mana Pak Eko? Masuk Pak Eko. Masuk Pak L1, Eko. T5. Pak Eko mana Pak Eko nih? Ini Pak Jajang, Pak Jajang. Pak Eko habis kerja malam, Bu. Shift malam. Siap, Bunda. Pak Jajang gimana Pak Jajang? Itu L1 T5, Bunda. L1 apa L2? L2, Bunda. L2 ya, ini kelihatan nih udah pada amburadul nih. Ya, Bunda. Ya. L2, T5. Bunda epidermis. Ya. Oke. Nah, kita lihat sekarang SAK 2.0. Nah, SAK 2.0. SAK 2.0 ini perbedaannya ada di sini. Ada L5. Kalau tadi SAK aja itu L1, L2, L3, L4, L5 sama LX ya. Tapi di SAK 2.0 itu ada L5. L5 itu apa? L5 adalah lesi ulceratif yang melibatkan muskular fascia dengan atau tanpa nekrosis atau fistula. Ya. Ini contohnya. Dia sampai fascia. Fascia itu lebih dalam lagi berarti kan? Yang mengenai Bisa jadi fistula tuh termasuk, tapi tidak selalu fistula gitu maksudnya. Ya kan kalau ulcer L3 itu dia cuma sampai dermis. Ya, dermis, hipodermis. Kalau L4 nekrotik, L5 itu sampai di bawahnya hipodermis, ada fascia. Ya. Muskular sampai otot sampai fascia. Itu L5. Biasanya pada kasus-kasus dehiscent ya. Nah, selanjutnya SAK 2.0 di T-nya apa bedanya? Oh, ini bukan lesi definition, sorry. Topografi ini. Ya, di mana tuh bedanya? Kita lihat T1-nya adanya di jam berapa nih? Dari jam 9 sampai 12. ya, T1-nya di sini dia. T2-nya di jam 12 sampai jam 23. ya. T3-nya jam 9. T3 benar ya jam 3 ya? Sampai 6. Iya. Nah, T3 dari jam 3 sampai jam 6, T4 dari jam 6 sampai jam 9. Signifikan kan perbedaannya dengan SAK ya. Jadi makanya nanti kalau pada saat penulisan pendokumentasiannya kita harus pastikan itu pakai SAK atau SAK 2.0 ya, 2.0. Karena di T-nya itu perbedaannya sangat signifikan. Oke, kita lihat di sini. Ya. Ini apa nih kira-kira nih? Kalau menurut dia ini L2 T5, L2 T5, L2 T5.
L2 T5, hampir di seluruhnya L2 T5. Ya, kemudian ada lagi L4 di T2 di sini, T3 dan T4. T2, T3 dan T4 itu ada L4. Nah, ini 4 nih. Ya. Kemudian ada lagi LX di T3 dan T4. LX itu berarti apa? Proliferasi ya, bukan ulcerasi ya. Iya. Adanya di T3 dan T4. Nggak terlalu kelihatan sih ya di ininya ya. Coba kita lihat kasus yang ini. Kira-kira kalau menurut SAK 2.0 ini apa maksudnya? Siapa yang belum? Nisa, ayo Nis. Ini L berapa nih kalau SAK 2.0? L1. L1 kah? L3. Ya, L1 yang di mana? L1 yang di T berapa? T3. T3 berarti kan T1 sini, T2, T3, ini L1 yang ini berarti ya? Iya, L1 dari T3 sampai T4. T4. Oke, T3 terus? T4, L1 T3 T4. Nah, terus apa lagi? Kalau yang ini? L3 T1 tuh masih Ini L berapa nih? L2. Ini L2. Ini L2 nih, ini L2 nih. L3. Ini L3. Ya, Ada nekrotik L4. Kalau ada nekrotik L4 ya. Ini kurang jelas fotonya. T berapa ini? Itu T1 Sampai T1 T2. jam 9 sampai jam 12 itu T4. Untuk yang T2 jam 9 sampai Nggak jam usah 12 ditulis sampai jamnya, Nis. Nisa cukup tulis L berapa, T berapa saja. Nggak usah jamnya. T-nya Ya, T1 T2. sampai T2 aja. T1 strip T2 gitu aja. Oke. Nah, T2-nya jangan lupa Romawi ya, topografi yang Romawi, yang ini yang angka. Terus kemudian ini L berapa nih? L2. Itu L2 dari T berapa? L2. T2, kok T2? T2 kan di sini. T4. T4 sampai T1. Searah jarum jam ya, tetap ya. T4 strip T1 gitu. Oke, sip. Lanjut. Nah, kita lihat bagaimana contoh aplikasinya ya pada kasus-kasus komplikasi peristomal. Oke, kasus ini Bu Susi, mana Bu Susi? Silakan Bu Susi, L berapa, T berapa nih? Ya Bu, Bu Susi, ayo. L2 ya itu ya. L2, oke. L2, kemudian T-nya dari T. Ibu mau pakai SAK apa SAK 2.0? Yang pakai yang SAK Bu. Yang SAK aja ya, oke. Ya. Tapi ini saya sambil nginget lagi Bu ya, soalnya tadi sinyalnya hilang ya. Iya, oke. T Baru berapa nih? dapat yang terakhir. Ini tadi L2, T-nya T1, T1, T2, dan T4. Oke, kalau pakai SAK, T1-nya di sini ya. Oh iya. Berarti Ibu pakai SAK 2.0 yang SAK 2.0. Oh iya. Kalau T1-nya di sini. Yang ini Itu bedanya di T-nya itu aja ya Bu ya, yang tadi sama yang terakhir. Sebetulnya kan banyak cara untuk mengkaji. Ini salah satu aja yang saya kenalkan. Tapi ada dua perbedaan yang mendasar. Ada SAK, ada SAK 2.0 gitu. Kalau SAK ini kan keluarnya tahun 2014. SAK 2.0 tahun 2016. Memang idealnya yang digunakan yang terbaru ya. Tapi kalau Ibu pakai yang lama juga nggak apa-apa. Yang memudahkan aja. Karena kan prinsipnya ini untuk memudahkan kita ya. Saya lihat tadi titik yang T1 dan posisinya aja yang beda tadi Bu ya. Saya Ya, nggak T aja yang beda mendasar untuk ini perbedaannya tadi untuk SAK itu, bentar ya saya ulang sedikit. Nah ini perbedaannya. Kalau untuk SAK 2.0 itu ada L5. Kalau SAK saja itu hanya L1, L2, L3, L4 dan LX. Tidak ada L5-nya. Itu di SAK
yang nggak pakai 2.0, yang tahun 2014. Yang SAK 2.0, dia ada L5-nya. Ini supaya teman-teman tahu ya perbedaannya ya. Proliferasi. Kemudian untuk T-nya, kalau di SAK 2.0, itu satunya di sini, 2, 3, 4. 5-nya sama. Kalau di SAK 2014, satunya di sini, ya. Jadi beda ke depan, beda langkah, satu langkah gitu ya. Ini satunya untuk SAK yang 2014, 2, 3, dan 4 gitu. Gak apa-apa mau pakai yang mana, yang penting diinfoin aja. Saya pakai yang SAK 2.0 misalnya. Oke, kita sepakati aja biar nggak bingung, pakai SAK yang 2.0 aja ya. Biar tidak membingungkan. Iya, kita pakai yang SAK Diseragamkan aja 2.0. gimana? Kenapa? Diseragamkan aja biar tidak bingung. Oke, kita pakai yang SAK 2.0 ya. Oke, Ya. silakan Bu Susi, dimohon untuk diulang kembali. Jadi ini L2 yang poin O tadi berarti T-nya T34 Bu ya. 34 41. Kalau yang 2.0. Ya kan? Kalau yang 2.0 ini 1, 2, 3, 4, 5 seluruhnya. L2 T4 strip T1 gitu kan? Kemudian ada apa lagi nih di sini nih? Kelihatan nggak? Ada untuk L berapa nih? Ketiga, L3, L3. Ya, ada di mana L3-nya? T4, T1, T1 dan T2. 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 Berarti T4 strip T2. Atau kita tulis T4, T1, T2. Oke, kita lihat manajemennya. Ya, nah ini kita lindungi. Ini kurang bersih pencucian, kayaknya belum dicuci. Nah, kalau sudah bersih pencuciannya kelihatan. Ini kelihatan nggak? Masih kuning-kuning ada nempel? Ya, Bu. Ya, ini nggak bersih. Kalau kayak gini, dibersihkan saja pakai, nggak usah pakai kasar. Kalau pakai kasar itu kasar ya sakit. Kita bisa menggunakan kapas atau kita menggunakan ini jari kita, ya. Pakai sarung tangan kita cuci seperti ini melingkar, ya itu bisa menghilangnya. Atau kita mau pakai kapas basah ya, bukan kapas kering, untuk membersihkan ini. Memang perih ya, sakit, tapi kalau nggak bersih ini akan numpuk-numpuk terus. Ya. Lalu setelah itu di area tadi yang L3 tadi, T4 sampai T2, kita kasih apa namanya ini? Koloid pasta. pasta. Bisa hidrokoloid pasta atau pakai seal. Seal, ya, seal yang ring, ya, untuk melindungi area yang L3 tadi ya, L3, T4 sampai T1, T2. Kemudian ini untuk meratakan ini ditambahkan dengan hidroselulosa, ya. Kemudian untuk yang L2 digunakan hidrokoloid powder. Ya. Setelah itu tutup dengan hidrokoloid, ini yang untuk luka nih, yang biasa kita pakai untuk luka, ya, hidrokoloid lembaran seperti ini, ya. Lalu kemudian baru ditempel wafernya atau base plate-nya. Ini kantong yang dipilih adalah two-piece system, ya, two-piece system. Baru dipasang kantong. Oke, gampang kan? Mudah ya. Yang penting prinsipnya Bapak Ibu tahu caranya, ya. Jadi memang perawatan stoma itu sangat dekat dengan luka, ya, karena itu pasti identik masalahnya sama. Ada pertanyaan? Mau nanya. Silakan. Bunda, Siapa dulu? Satu-satu. ya Mbak Bu, Nisa, ya Mbak Nisa. ini yang di bawah pojok kiri itu kasa atau apa Bun? Hidroselulosa, Bu. Ya. Aquacel. Aku sih. Atau kalsium alginate juga boleh. Siap. Kalau ini jarang pakai kasa, Bu. Ada lagi yang mau bertanya? Saya Bun, Yuk, kalau silakan. untuk yang ini tadi, yang ada nekrotis kuning-kuning tadi, itu apakah bisa kita cucinya terus kita kompres pakai cairan PHMB, boleh nggak? Yang mana? Yang ini? Yang itu. Ini bukan nekrotik, Neng. Ini kan tadi kita sepakat ini L berapa tadi? L2 ya? L ini. L2 kan?
L2. Kalau nekrotik L berapa? L2 ya. Nekrotik L4. Iya. Ini bukan nekrotik ya. Oh. Ini sisa feses yang menempel. bisa Tadi kita cukup cuci aja dengan gerakan melingkar atau bisa dengan menggunakan kapas basah. Itu nggak usah pakai. Oke, Ya, makanya penting sekali nih kesepakatan ini nih, pengkajian supaya persepsinya sama nih ya. Ini sangat membantu. Iya. Jadi tadi kita sudah sepakati ini bukan L4 kan, ya, tapi ini kelihatan bukan L4. Kalau L4 itu dalam beda ya. Ini L2, ini L3. Ada lagi yang mau bertanya? Oke, kalau nggak ada kita lanjut ke kasus berikutnya. Siapa yang belum? Mas Ridwan. Ayo Ridwan. Adakah? Ada Mas Ridwan ada. 2 atau 3 kalau pakai sah. Kalau itu 1, 2. L berapa nih? Itu sudah sama. Kenapa pakai sah aja di L1? L2, L1, dan T2, T3. L berapa? L2, T dan 3. L1. L2 ini ya, L2 ini ya. L2, L2 nih. Dari T berapa sampai T berapa? T2 dan 3. Semua. T2, T3. T2 dan T2, 3. 3. Kemudian ini ada apa nih? Ini ada yang aneh, bentuk yang aneh ya. Kelihatan ya, ini stomanya di sini kan? Prolap. Ini apa nih? Bisa granuloma, bisa juga ada fistula. Ya, ini nanti harus dikaji lebih lanjut. Keluar sesuatu nggak dari sini? Kalau misalnya granuloma kan dia cuma daging tumbuh doang tuh ya. Kalau dia ada keluar sesuatu dari sini, kemungkinan ini fistula. Ya, atau mukos fistula. Ya. Nah, berarti ini masuk pengkajian ini nggak? Mas Ridwan, mana Mas Ridwan? Ya, Bun. Termasuk pengkajian L dan T-nya nggak nih? L dan Kalau fistula berarti berapa tadi? L berapa? L5. L5. L5, LX. Kita tadi udah sepakat kita pakai SAC 2.0 ya. SAC 2.0. Oh iya. 2.0. Ini adalah L5, T berapa? T2 dan T3. Ya. 2 dan 3. Kalau yang ini gimana? Aman nggak nih? Ini kira-kira apa nih? Sebelah sini. Ada masalah nggak dia? Hah? Nggak ada ya? Aman ya? Oke. Kita lihat kasusnya. Ya, ini kita lihat fistulanya jangan ditutup. Oh. Ya. Kalau ini, makanya tadi harus dipastikan ini fistula atau granuloma. Ingat, normal stoma, teman-teman harus ingat bentuk normal stoma itu lubangnya cuma 1 atau lubang 2. Gitu. Ya. Ya, kalau misalnya dia di sini ada, ini ibu awalnya untuk memastikan gimana, jadi kita tanya, ini keluarannya apa? Sebelumnya ada atau tidak? Apa dari dulu sudah ada? Dari dulu sudah ada, Bu. Dari setelah operasi ini hari ke-1 ya, hari pasca operasi udah ada ini Bu, keluar ada feses dari sini. Oke, berarti itu adalah fistula. Ya, fistulanya jangan ditutup. Karena kalau kita tutup fistulanya nanti dia akan berbahaya, dia akan buka cari lubang yang lainnya. Jadi ini memang kalau fistula itu kan lubang abnormal. Kalau stoma itu kan dia memang normal dibikin gitu ya. Jadi ini kita kasih hidrokoloid pasta ya. Di area yang L berapa tadi? L2 nih ya. Itu ditutup dengan hidrokoloid pasta. Kemudian ditambah hidrokoloid yang bentuknya seal ring. Tapi yang besarnya ini seal ring yang besarnya ini. Lalu tempelkan wafernya. Lihat fistulanya tidak ditutup ya. Tempelkan wafer, tempelkan kantong. Nah, ya. Kita lihat perbaikannya. Tuh, itu stomanya. Ya. Jadi memang senjata utama di stoma ini adalah hidrokoloid. Ya, beda di luka ya. Main senjatanya itu
kita bisa permainan kunci dari, bukan permainan ya, perawatannya, kunci perawatannya itu adanya di situ. Ada yang mau ditanyakan untuk kasus ini? Ada mau tanya. Silakan, Pak Abi. Tadi kan kalau salah luruskan ya, Bu. Tadi kan kalau misalkan pada kasus L1 atau L2 itu membersihkannya cukup pakai tangan gitu ya, nggak perlu pakai kasa atau benda lain, cukup pakai tangan dibersihkan. Bagaimana kalau misalkan yang L3 atau 4 Bu ya, sampai ada nekrotik atau ada biofilm yang tebal gitu, itu perlu pakai pinset atau bagaimana? Ya sama, prinsipnya kayak perawatan luka. Kalau ada nekrotik ya, kalau bisa diambil nekrotiknya. Karena kan jaringan nekrotik itu dia menutup proses granulasi kan. Jadi ya kalau ada nekrotik yang bisa diambil ya diambil. Kalau nggak ada ya otolisis. Gitu sama. Kalau untuk ulcerasi ya, ulcer ataupun misalnya contoh kasusnya kan contohnya paling banyak tuh kalau ada pressure injury atau mechanical injury yang sampai dalam gitu, atau tadi yang pionorma gangrenosum misalnya. Kalau dia ada nekrotiknya, ya diambil. Mau pakai pinset atau mau pakai gunting, boleh silakan. Prinsipnya sama kayak perawatan stoma. Kalau untuk komplikasinya ya, ini kan kita bicara komplikasi peristomal ya. Berarti kan kalau komplikasi peristomal adanya di kulit, integumen gitu kan. Hubungannya sama ke luka. Makanya tadi saya sampaikan perawatan stoma dan luka itu sangat berhubungan. Ya, prinsipnya jangan dilupakan yang di luka, tetap digunakan juga. Bu, ini kan ada nekrotiknya, diapain dong? Ya udah otolisis. Otolisis pakai apa? Hidrokoloid kan termasuk kelompok yang bisa untuk mengotolisis gitu. Mau pakai hidrokoloid boleh atau mau pakai yang lain boleh, tapi ingat tadi ditutupnya pasti terakhirnya tetap hidrokoloid juga, bukan yang lain, bukan transparan film, ya. Dan harus oklusif, yang seperti ini tadi nih. Nah ini ya. Ini kan prinsip perawatan luka sebetulnya kan, cuman yang lubang stomanya kita nggak tutup, kita pasangin kantong gitu. Oke, ya. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Ada lagi yang lain? Lanjut. Kayaknya ada satu kasus lagi. Nah, ini kasusnya nih yang tadi mungkin pertanyaan Pak siapa juga tadi ya, Pak Ulin juga ya, menanyakan tentang mana kalau udah kejahitan. Nah, tadi saya susah tuh menggambarkannya, mudah-mudahan dengan kasus ini bisa tergambar. Ini bahkan jahitannya persis di sebelahnya, gitu ya. Oke, ini kasus Nyonya X, post-op ileostomi, tidak ada tempat untuk memasang kantong, ya. Bagaimana cara penanganannya? Kita lihat dulu, ya. Bu Vera tadi belum nih, Bu Vera, coba Bu Vera. Iya Bu, belum. Ya, silakan Bu Vera dibuka. L berapa ini? LX Bu. LX atau L5? LX atau LX atau L5 nih? L5 Bu. L5 ya, kalau LX kan proliferasi. Proliferasi itu artinya jaringan tumbuh berlebihan, ya. Bisa granuloma, bisa neoplasma, sel kankernya dia, atau bisa yang lainnya. Gitu. Kalau ini kan ulceratif ya, kalau ulceratif ini dia tadi ada yang L3, L4, atau L5. Kalau L3 tadi itu dia ulcerasi sampai dengan dermis, hipodermis. Kalau L4 dia sampai ke nekrotik, L4 nekrotik, kalau L5 dia sampai ke fasia. Nah, ini kemungkinan fasia kan kelihatan nih ya di sebelah sini ya. Ya. Berarti ini L5. L5. Ya. T-nya T berapa, Bu? T-nya T1. T dari T4 dulu nih ya. T4. T1. T1. Oke. Kalau yang sebelah sini, Bu Neni, coba Bu Neni. Ini apa nih Bu Neni? Masuk ke L berapa nih? Yang ini nih Bu Neni. Karena kan beda ya, terpisah dengan ini nggak, jadi kita nggak sama. Ini L berapa nih? L3 ya? L3 ya, bisa. L3 ya, ya. T2 dan 3 ada. T2 dikit ya, ada ya? 3 ya, ya. D1 dan D3. Kita lihat manajemennya bagaimana. Nah, ini kita lihat area yang dalam, ini kasih alginet nih. Ya. Kasih alginet,
Kemudian ini kita ratakan permukaannya dengan menggunakan hidrokoloid pasta. Ya. Jadi stomanya itu benar-benar dipisahkan antara stoma dengan luka. Manajemennya jaringan nekrotiknya diambilin. Ini kalau yang ada jaringan nekrotik ya, dibersihkan. Kemudian ini kita lihat nih di sini itu keluarannya apa. Kalau misalnya di sini ada keluaran cairan juga, jangan ditutup. Ya, kita bisa pasangkan kantong juga. Ya, ini kebetulan pakainya wound manager nih, yang ukurannya gede. Ya, wound manager untuk yang high output, jadinya exudatnya di sini tetap bisa tertampung gitu. Jadi jangan ditutup. Nah, kemudian baru dipasangkan kantongnya. Ini kantongnya wound manager ya, kantongnya yang besar ukurannya. Kalau nggak ada gimana? Ya udah, kalau nggak ada berarti 2 kantong. Kantong ini dengan kantong sini ya. Tapi kalau misalnya ini bisa masih yang 100 mm, kita bisa pakai juga yang 100 mm. Terus yang ini gimana? Yang ini kita kasih aja juga nggak apa-apa, kasih apa namanya? Alginate terusnya sampai sini ya. Kemudian kita tutup dengan hidrokoloid sampai sini. Ya, ini kita kasih di sini nih, kita kasih hidrokoloid pasta dulu ya untuk ngedep, untuk apa namanya? Bikin apa istilahnya tadi, bendungan ya, bikin bendungan di sini pinggirannya supaya eksudatnya tidak mudah rembes. Baru kita tempelin hidrokoloid sheet lembaran, apakah yang luka, yang khusus luka atau yang stoma, ya terserah nanti kita adanya yang mana. Baru kita pasangin kantongnya. Ya, dan di sini juga kita pakaiin lagi. Kalau nggak punya yang begini ya, kita pakaiin hidrokoloidnya, berarti di sini juga kita pakaiin hidrokoloid ya. Jadi area yang kita mau tempelin kantong itu betul-betul kita jaga supaya nggak bocor. Ya, prinsipnya gini Bapak Ibu, penggunaan hidrokoloid itu juga sudah menjadi obat untuk wound healing. Ya, untuk kalau ada komplikasi itu. Jadi nggak usah khawatir. Jadi penggunaan hidrokoloid di sini ini nggak usah khawatir ya. Nanti gimana Bu ya? Dia kan udah punya fungsi hidrokoloid itu masuk ke dalam kelompok apa? Untuk mengontrol untuk merangsang autolisis juga, untuk menyerap eksudat minimal juga ya. Nah, paling yang nggak ada untuk infeksi. Nah, paling kalau kita mau tambahin di sini misalnya serum 3B misalnya kita tetesin dulu, baru kita kasih alginate ya, kemudian baru untuk bendungannya kita tambahkan pasta tadi. Iya, Bu. Kalau untuk seperti ini enaknya pakai pasta, kalau seal agak susah ya. Silakan Bu, ada yang mau nanya? Bu, kemarin kayaknya kami ada kasus kayak gini juga, Bu. Cuman lukanya itu turunnya ke bawah gitu. Kalau itu kan agak rata kan di permukaan kulit. Ya. Kalau kami kemarin tuh turun jadinya di bawah kulit itu. Ya, jadi turun ke bawah maksudnya atau dalam? Dalam kayak gitu. Dalam, Bu. Dalam, ya. Kayak ke usus gitu ya? Terus pertanyaannya? Jadi maksudnya tuh manajemen untuk kami tuh gimana gitu. Soalnya kan kemarin airnya jadinya hanya dikasih intrasit gel terus ditutup antara jahitan itu kan ada yang longgar gitu, hanya ditutup kayak teknik Benton apa yang kayak pakai plaster itu ya itu aja kayak gitu. Jadi nggak bisa rata kayak gini kan kayak gitu. Tapi ada stomanya? Nggak pakai stoma jadinya kayak gitu, Bu. Pasiennya berarti luka dehisen ya, bukan pasien stoma ya? Luka operasi yang terbuka? Iya. Karena awalnya sih emang stoma sih, cuman karena kayaknya infeksi apa gimana kan jadi akhirnya operasi debridement ulang kan, jadi pas post op itu lukanya malah kayak di bawah kulit apa kayak gitu nah. Tapi stomanya udah ditutup gitu ya? Iya. Stomanya disambungin lagi. Berarti masalahnya lebih kepada dehisennya. Lebih ke dehisen, Bu ya. Ya, luka operasi dehisen. Bagaimana penanganannya? Kalau penanganannya kan prinsipnya kalau untuk perawatan luka kita mau merangsang granulasi kan? Ya. Kalau misalnya dia dalam, ya harus diisi. Berarti kalau misalnya kayak gini, Bu, kalau saya yang tangkap ceritanya Ibu ya, lukanya itu dia ada kedalaman. Jadi dia begini ya, Bu ya, dalam gitu ya. Ya, jadi ini kan di dalam nih, ini sampai ke dalam gitu. Mungkin kalau ini kedalaman kurang dari 1 cm, itu mungkin bisa 2 atau 3 cm gitu ya. Nah, apa yang kita lakukan? Ya prinsipnya sih sama, Bu. Kita merangsang granulasi, naikin daging. Nah, kalau tidak ada stoma, lebih enak sebetulnya. Karena kita tidak mau harus memikirkan, ini stoma ini nggak boleh mengkontaminasi luka, itu kan yang paling penting. Stoma nggak boleh, kotoran stoma tidak boleh mengkontaminasi luka. Jadi sebetulnya lebih mudah kalau misalnya tidak ada stomanya, hanya dehiscent. Prinsipnya adalah ini, merangsang granulasi. Kita bisa pakai fistula dressing misalnya, Bu. Kalau cairannya
banyak banget. Tapi kalau cairannya nggak banyak, ya bisa dengan dressing biasa, ganti 2 hari sekali. Prinsip sama dengan perawatan luka pada umumnya. Merangsang granulasi, merangsang epitelisasi, kalau tidak ada jaringan nekrosis ya. Tapi kalau ada jaringan nekrosis, tetap autolisis dulu, gitu. Baru kita merangsang granulasi dan epitelisasi. Ternyata cairannya banyak banget nih, belum 2 hari udah bocor. Ya, berarti sarannya pakai partial dressing. Masih ingat, Bu? Ya. Partial dressing-nya. Itu yang paling pinter Bu Neni itu yang buat partial dressing itu. Prinsipnya sih sebetulnya kan ngelindungin kulit sekitar lukanya supaya luka nggak meluas gitu kan. Nah, jadi eksudat itu harus tertampung dengan baik. Ini kita masuknya ini ke dalam manajemen eksudat sebetulnya. Manajemen output. Bagaimana eksudat atau output ini tertampung dengan baik dan tidak mengiritasi kulit sekitar luka. Itu sebetulnya prinsip perawatannya. Jadi skin protection itu penting. Kalau misalnya dia hanya luka saja sebetulnya nggak harus hidrokolloid, kita pakai transparan film untuk melindungi kulit sekitar lukanya. Kecuali kulit sekitar lukanya sudah lecet, berarti harus pakai hidrokolloid. Oke? Baik, ada lagi yang lain? Bu mau nanya. Ya. Ini andaikan terjadi kayak gini tadi ya, yang sampai ke proliferasi, dari dokternya dikasih obat topikal gitu kan, antibiotik, atau kalau alergi mungkin dikasih obat alergi juga kan. Itu jadi kita kasih dulu obat topikal itu gitu ya Bu ya, baru dikasih yang lain-lain ini. Oke, untuk penggunaan obat topikal, tadi saya ingatkan untuk komplikasi yang kandidiasis ya, atau misalnya Pionerma gangrenosum ya, atau satu lagi apa itu yang menggunakan steroid, salep steroid ya. Nah itu sarannya yang water base ya, jadi diolesin dulu, jadi habis dicuci keringkan, habis gitu diolesin tipis ya, tunggu sampai dia mengering baru kita pasang kantong. Tapi kalau dia oil base nggak bisa Bu, lebih baik pakai kantong aja, nggak usah dipakein obat dari dokternya gitu ya. Tapi ya jadi kita menggunakan yang kecuali kita tambahin misalnya ya dia ada irisasi di sini, kemudian ada mau pakai salep ataupun mau pakai apa namanya yang berbahan oil base, kita olesin, kemudian kita kasih alginate, kemudian kita kasih hidrokolloid di atasnya. Nah itu nggak apa-apa. Itu nggak apa-apa. Yang penting itu prinsipnya kulit itu harus kering, kantong harus tertempel dengan sempurna, nggak boleh ada leakage, nggak boleh ada bocor. Itu yang prinsip penting dalam perawatan stoma. Jadi penggunaan kantong yang benar lebih diutamakan daripada penggunaan berbagai macam salep atau dressing untuk ke luka gitu. Luka di sekitarnya ya, di sekitar stoma. Kenapa? Karena pada prinsipnya hidrokolloid itu sudah menjadi obat buat komplikasi yang ada di kulit stomanya pasien. Jadi yang diprioritaskan tetap pemasangan kantong yang tepat. Ya kita lihat dari semua manajemen ini kita perhatikan kan, manajemennya ini kita lihat semuanya dioptimalkan itu adalah ujung-ujungnya apa? Pasang kantong yang benar. Kita bikin apa ya namanya? Bikin bantalan yang sesuai sehingga tidak terjadi kebocoran. Ya, kita lihat ini di bantalan kan, landing page-nya ya. Kalau di website itu ada landing page istilahnya di digital marketing. Ini landing page-nya dibikin sedemikian sempurnanya sehingga wafer atau base plate yang nempel ke stoma itu juga sempurna terpasangnya sehingga tidak terjadi kebocoran. Jadi kunci keberhasilan perawatan stoma adalah di apa? Pemasangan kantong yang betul. Gitu. Luka apapun, kalau pemasangan kantongnya oke, selama dia bukan sel kanker tentunya ya, itu akan terjadi proses penyembuhan di sekitar stomanya. Jadi nggak main salep di sini Bu, nggak banyak main salep. Kalau mau paling serum gitu ya. Tapi kalau misalnya dia mau pakai salep, ya itu tadi kasih alginate, kasih hidrokolloid ya seperti yang tadi ini
Yang ini, ya kan? Ini kan kasih alginate kan, atau hidroselulosa. Jadi sebelum kasih hidroselulosa, misalnya mau kasih salep, kasih hidroselulosa, kasih hidrokoloid, baru siap tempel kantong. Gitu. Jadi landing page ini yang paling penting. Oke, ada lagi yang lain? Sepertinya itu terakhir kasusnya. Oh, ada lagi, sorry. Oke, ada lagi ternyata. Kita lanjut dulu ya. Ada 2 kasus lagi. Ini tadi yang belum siapa? Mas Alex. Ayo Mas Alex. Mas Alex ada? Ada Bu. Silakan. Ternyata udah jam 4 ya. Ya ampun. Nggak kerasa. Gimana Mas Alex? L berapa nih? L1 L1 di mana? di T2 dan di T3. L1 nggak ada. L1 mana? Ada hiperemi, hiperemi. Nggak ada tuh. Ini bukan, ini apa nih kalau ini? Ini L5 ya. Kemungkinan fistula ya. Ini kelihatan tuh. Ya. L5 adanya di T2. T2. T2 benar ya. Nggak ada eritema kan? Nggak ada. Hiperemi nggak ada Bekas ya? luka ya Bun itu. Oh, iya. Hah? Ini cuman epitel, Ya, ini epitel. Ini epitel Oh, ini. epitel. Ini epitel. Bukan hiperemi. Ya, pink warnanya. Oke, L5T2. Kita lihat ya, ini diirigasi, dibersihkan seperti biasa, manajemen fistula ya. Kemudian ini ditutup dengan hydrocolloid powder yang di atas ya. Lalu kemudian dikasih seal, lalu ditempelkan kantongnya. Nah, kantongnya kalau kita lihat permukaan seperti ini kan tidak beraturan ya. Jadi kita cari kantongnya yang fleksibel, jangan yang two piece, tapi carinya yang one piece. Ya, ini seal-nya sampai double-double tuh. Ada seal ring yang kecil untuk meratakan dulu, baru seal ring yang besar, baru ditempel wafer. Jadi stoma itu prinsipnya bantalannya harus mantap ya gitu. Supaya apa? Harus dibikin rata permukaannya supaya kantong tuh nggak akan mudah bocor. Karena prinsipnya hidrokolloid itu sudah menjadi obat buat kulit ya. Itu makanya prinsip itu yang harus dipahami. Oke, kasus ini dilihat pasang kantongnya ya. Ini kantongnya yang bisa diobservasi, ada window-nya, ada window opaknya di sini. Oke, nah terakhir kasusnya siapa yang belum? Zaki ya, Zaki. Ini dengan kasus apa nih kalau kayak gini nih? Cystotomy. Urostomy. Urostomy. Tindakannya cystectomy, pengangkatan bladder ya. Ini namanya stomanya urostomy. Ini apa namanya? Stent. Nah, ini yang tadi saya cerita tentang stent ya. L berapa ini? Ada nggak L-nya? Zaki ada? Paulin ya, Paulin. Ayo Paulin. Paulin udah belum? L1. L1. Ya, L1. L1 ini kemerahan ya. Di T berapa, Pak? Di T. Ini bisa karena kontak dermatitis ya, kontak alergik dermatitis ya, karena bentuknya khas banget. T berapa nih? T1. T1, 2. Sampai T2 ya. Oke. Nah, kita lihat. Ya, ini kan permukaannya nggak rata, ini bisa dikasih sedikit pasta, kemudian dikasih seal ya. Ini agak ke dalam sedikitnya ini. Jahitan kalau biasanya dicopot tuh minggu ketiga ya, copot jahitannya. Perawat boleh melakukan pengangkatan jahitan. Nah, dikasih seal pasta, kemudian dipasang stomanya, udah langsung pasang deh. Ya, ini kalau stand-nya mau dipotong, tinggal digunting jahitannya. Jahitan di sini, biasanya ini nggak ada nempel di atas, tinggal tarik aja, pasang tarik nafas, kita tarik ya, memang agak sedikit sakit. Simple ya, prinsipnya mainnya banyak di hidrokolloid ya. Tapi ini hidrokolloidnya memang khusus stoma, jadi kalau hidrokolloid khusus stoma itu kekuatannya lebih lama daripada hidrokolloid yang luka ya.
Ada yang mau didiskusikan? Silakan. Terakhir. Kalau di tempat, ya kalau di tempat kami untuk bagnya masih yang plastik biasa. Ya. Kemudian untuk hidrokolit juga belum ada di rumah saya, itu gimana? Nah, tadi kalau Alternatifnya. hidrokoloid stomanya masih susah dicari, Bapak Pak Ulin ya. Pak Ulin bisa pakai hidrokoloid ini dulu, yang kayak yang buat bayi tadi, Pak. Pakai hidrokoloid luka. Hidrokoloid luka itu kan kayak gini nih bentuknya. Tadi mana tuh? Nih, bukan. Nih. Yang lembar, yang Ya, ini kan hidrokoloid luka ya, yang biasa dipakai. Nanti hidrokoloid luka ini menjadi skin barrier, terus Bapak bikin, mana tadi ya? Bukan di sini ya. Di PPT yang satu lagi. Nih. Yang kayak buat anak tadi, Pak, double tape, kantong plastik gula, pakaiin double tape. Jadi si double tape-nya itu nempelnya ke hidrokoloid, bukan ke kulit. Tuh, gini Pak bikinnya. Ya. Sip. Jadi kalau nggak ada kantong ini, jadi kita harus kreatif sebagai seorang perawat ya. Prinsipnya aja yang penting ya. Prinsipnya urine feses nggak boleh kontak ke kulit. Nah, itu prinsip pertama ya. Prinsip kedua kulit itu harus dilindungi dengan menggunakan hidrokoloid. Kenapa hidrokoloid? Karena hidrokoloid dia lebih lama dalam pelindungan dari kulit stomanya itu, kulit sekitar stomanya ya. Kalau pakai transparan film kan bentar kena keringat juga udah copot ya kan. Jadi kita pakainya hidrokoloid. Ya, kalau nanti misalnya Bapak ada pasien yang nggak punya kantong stoma, ya udah pakai aja hidrokoloid luka, bikinin plastik kiloan yang kayak plastik buat lontong sayur tuh, ya, atau plastik yang kiloan lah, yang seprapat gitu ya. Dibikin seperti ini, bawahnya pakai apa? Nah, bawahnya bisa pakai klip yang ini nih Pak nih. Nanti klip kertas itu, Bapak tahu nggak klip kertas? Ada nggak klip kertas Pak? Yang kertas pakai business file itu. Klipnya nih, model klipnya nih ya, saya ajarin yang nih. Nih klip ini, besi ini. Ada nggak Pak? Oh, ini. Ini tahu business file, tahu ya? Map business file seperti ini tahu kan? Tahu Bun. Di dalamnya tuh ada ini. Ada ini? Kawat kecil. Klipnya, ada besi klipnya. Besi klipnya itu Bapak pakaiin double tape. Besi klipnya ini dilepas. Besi klipnya ini pakaiin double tape di sini. Ya. Mana sih kameranya? Oh, ini ya, salah saya. Pakaiin double tape di sini, kemudian nanti ditempelin di kantong plastiknya. Seperti ini modelnya nih Pak, yang digambar ini. Kelihatan nggak Pak? Ya, kelihatan. Ya. Terus kemudian nanti dililit ke atas. Jadi kalau misalnya ini ujung plastik kiloannya nih, ya, ujung plastik kiloannya ini di sini, ini dia kameranya. Terus ini kita tempelin di sini, kemudian caranya itu dililit, ya, dililit. Lilit. Terus ini dibuat kuncinya, dikunci pakai ini. Gitu. Nah, kalau masih rembes, ya berarti harus teknik melilitnya nanti yang diperbaiki. Atau kalau enggak, pakai ini, karet. Pakai karet untuk mengunci yang bagian bawahnya. Jadi kayak ngelipat hordeng, tahu ya, ngelipat hordeng ya? Tekniknya, melipat hordeng, kemudian kita paling kecil, baru kemudian kita karetin, kita ke atasin lagi, kemudian kita karetin. Itu tips dan triknya. Kalau nggak ada kantong drainable, saya suka ada kantong close end, itu saya pakaikan itu, atau dengan plastik kiloan tadi juga bisa. Gitu. Oke, ada lagi yang lain? Cukup. Kalau nggak ada, berarti sudah selesai sesi saya untuk hari ini. Kayaknya PPT-nya juga udah selesai ya. Nanti mau lanjut Bu Ratna hari ini ya? Atau mau besok Bu Ratna?